Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, Tuhan, hari yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Engkau ada dan selalu menyertai kami. Pimpin hidup kami boleh selalu berada dalam kehendak dan rencana Engkau. Jauhkan dari kami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Biarkan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar firman Tuhan dan juga ya Tuhan untuk menyimpan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang perihal motivasi. Kalau kita baca di dalam Matius 8 ayat 20 dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak orang berpikir bahwa mengikut Kristus adalah pekerjaan yang mudah. Benarkah? Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki komitmen dan juga motivasi yang benar. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, apalah artinya? Jangan hanya bangga dengan label Kristen jika tidak diiringi dengan sikap dan perbuatan yang mencerminkan Kristus. Sebab menjadi Kristen berarti memproklamirkan diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Alkitab dengan tegas menyatakan, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Lalu, apa yang menjadi motivasi saudara dalam mengikut Tuhan? Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Yesus mengatakan, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Roti berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Lalu bila orientasi kita dalam ikut Kristus hanya sebatas itu, suatu saat nanti kita pasti akan kecewa. Banyak orang pada mulanya begitu menggebu-gebu mengikut Tuhan, tapi di tengah perjalanan mereka mundur dan meninggalkan Tuhan setelah apa yang mereka harapkan belum terwujud. Dan begitu ada tawaran lain yang menggiurkan, tidak segan-segan mereka akan berpaling dari Kristus. Atau kita mengikut Tuhan, bahkan terlibat dalam pelayanan, tapi di dalam hati kita terselip ambisi dan motivasi yang tidak benar. Dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan berkeinginan mengikuti Dia. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Guru, aku mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Dalam Matius 8 ayat 19. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung meluluskan keinginan ahli Taurat itu? Apa yang membuat Dia tidak berkenan? Yang menjadi pokok permasalahan bukan terletak pada keseriusan dari ahli Taurat itu, tetapi pada motivasi atau sikap hatinya dalam ikut Tuhan. Sebab di dalam 1 Tawari ayat 28 ayat 9 dikatakan, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ahli Taurat dikenal suka menerima pujian dan hormat dari manusia. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, hendaknya kita mempunyai motivasi yang benar, yaitu supaya kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, mencerminkan sikap dan perbuatan kita, mencerminkan Kristus.
Dan tidak ada motivasi yang lain selain kita memiliki komitmen dan juga motivasi yang benar. Biarlah di dalam pelayanan kita boleh menjadi berkat. Bukan seperti ahli Taurat yang ingin dihormati manusia, ingin menerima pujian, dan ingin dilihat oleh manusia. Biarlah hanya Tuhan yang melihat segala perbuatan, sikap kita, pelayanan kita, dan hati kita yang mempunyai ambisi dan motivasi yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hidup kami Tuhan boleh memiliki motivasi yang benar, mengikut Engkau ya Tuhan, karena benar-benar kita mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Kau pimpin hidup kami, bahwa sikap perbuatan kami boleh mencerminkan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.